أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuhibbu man ata'a wa yuhibbu man da'a. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sesi yang ketiga dari bab pertama dan masih tentang pengantar. Bab pertama pengantar, sesi ketiga, yaitu yang utama disarankan ikut belajar menjadi terapis diri. Sekalian, kenapa harus belajar menjadi terapis diri? Kenapa harus belajar menjadi terapis diri? Ada beberapa yang saya rumuskan. Pertama, karena kita jarang menjadikan diri kita sebagai terapis untuk diri sendiri. Ibarat kendaraan, jika kita sakit, kita bawa badan dan jiwa kita ini ke dokter, rumah sakit, dukun, dan sebagainya. Aneh. Atau karena kurangnya ilmu, kita membiarkan sakit yang kita derita sampai akut, parah, baru terpaksa dan apa boleh buat ke dokter. Dan pasrah jika harus dioperasi. Kalau udah begini, sulit, minimal bisa dipelihara sampai mati. Yang ketiga, karena jiwa dan raga kita milik Allah, kita hanya dipinjami untuk digunakan dan wajib memelihara dan memperbaikinya, sedangkan Allah telah menyediakan fasilitas dalam tubuh kita untuk memelihara dan mengobatinya, tentu dengan ilmu. Yang keempat, jika kita bisa belajar menjadi terapis bagi diri kita sendiri, maka hidup akan semakin bermakna, bergairah, maksimal, dan produktif. Bahkan tentu bisa menterapi, mengobati orang lain, khususnya keluarga kita. Juga bisa menjadi profesi tambahan dan bahkan dakwah yang sangat strategis ya. Karena itu sesungguhnya sebagai muslim, kita semua diwajibkan belajar pengobatan secara syar'i. Karena banyak bidang ilmu pengobatan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah yang kita diwajibkan melaksanakannya. Misalnya sholat, puasa, haji, zikir, dan doa, membaca Al-Quran, makan, minum, tidur, dan sebagainya. Itu semuanya berefek kepada sehat. Ya. Karena itu prioritas disarankan kepada kita agar kita dapat memperdalam dan menyebarluaskannya sebagai syiar untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Yaitu yang utama disarankan ikut belajar menjadi terapis sendiri adalah pertama yang memiliki motivasi merintis jalan kebaikan, dakwah, mengamalkan sunnah, sehat dan bahagia dunia akhirat. Kedua, para terapis, para dai dan aktivis organisasi yang menghendak mengembangkan organisasinya melalui pengobatan yang syar'i sebagai ladang dakwah dan ekonomi. Ketiga, orang yang sedang mengalami penyakit berat, kronis, degeneratif, atau memang orang yang sehat tapi untuk tetap memelihara kesehatannya. Keempat, yang hendak menambah ilmu yang bermanfaat khususnya untuk memelihara kesehatan dan pengobatan diri, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, yang hendak menjadi terapis profesional dan atau mendirikan rumah rehab, rumah sakit, dan klinik kesehatan lainnya. Yang keenam, yang hendak menjadi herbalis, mengemas dan memproduksi herbal yang disunahkan khususnya. Yang ketujuh, para dokter, psikolog, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka ini lebih mudah mendapat kepercayaan masyarakat, juga karena lebih mudah memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan kesehatan ini karena sehari-hari pekerjaan mereka. Kedelapan, pemerintah daerah. Sebagai pemerintah daerah yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, maka
ilmu-ilmu yang membuat masyarakat itu lebih mudah dalam menjalankan kehidupannya karena beban kesehatan ya yang harus ke rumah sakit dan harus menghabiskan waktunya, apalagi di daerah-daerah gitu, itu sangat disarankan ya mengajak serta partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatannya. Pun begitu terkait dengan tersebut, Badan Pengelola Jaminan Sosial selama ini orang sakit sedikit periksa, minum obat, di samping menghabiskan anggaran juga sesungguhnya berlebihan, tidak banyak perlu. Kalau sakit-sakit kecil, flu, batuk, ya itu sesungguhnya bukan penyakit, baru tanda-tanda saja, bisa diterapi secara mandiri gitu ya. Yang ke-10, pembimbing dan pengelola juga peserta umroh haji yang berangkat umroh atau haji, khususnya haji. Ini akan kita sampaikan secara khusus karena betapa pentingnya, karena pekerjaan kita itu secara fisik sesungguhnya lebih banyak ketika di Madinah, di Mekah, bahkan dalam perjalanan dan kepulangannya ya. Demikian sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.